Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah memasuki bulan Juni. Dan selama bulan Juni, kita mempunyai tema yang baru, yaitu ketekunan untuk menang. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Ternyata, kehidupan kekristenan kita diibaratkan sebagai sebuah pertandingan. Dan sebagaimana layaknya sebuah pertandingan besar, setiap peserta tentu mempersiapkan diri untuk menang, bukan hanya untuk bertahan. Demikian jugalah hendaknya kita menyikapi pergumulan hidup kita di dunia ini. Berjuanglah untuk menang, jangan hanya untuk bertahan. Hal inilah yang akan kita bahas sepanjang bulan Juni ini. Bila bulan lalu kita membahas tentang ketekunan dalam melewati krisis, maka bulan ini kita akan membahas tentang ketekunan untuk menang di masa krisis. Perseverance to win. Untuk menang, maka kita harus menyadari, yang pertama, bahwa pertandingan ini adalah pertandingan maraton, bukan sprint. Daya tahan lebih penting daripada kecepatan. Dan yang kedua, bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk memulai pertandingan. Ready, set, go. Bersedia, siap, dan lari. Yang ketiga, bahwa kita harus mengatur tempo, jaga nafas, agar kita mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik. Pace yourself. Dan tema yang keempat adalah bahwa kita harus menyelesaikan pertandingan. Jangan semakin lemah, melainkan semakin kuat, mendekati garis akhir, karena kita adalah finisher. Mari buka hati kita untuk diperlengkapi dengan firman Tuhan yang akan membawa kita mengalami kemenangan di masa krisis ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan sampai pada saat ini. Tuhan, kami mau buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, firman-Mu lah yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Urapi kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Seperti apa yang tadi dikatakan bahwa hidup ini dianalogikan oleh Paulus maupun penulis Ibrani seperti sebuah pertandingan. Dan kita tahu di dalam pertandingan pasti ada peraturannya. Dan hari ini kita mau membahas yang pertama, ini seperti pertandingan maraton, bukan seperti pertandingan sprint. Apa bedanya pertandingan maraton dan sprint? Kalau pertandingan sprint itu pertandingan jangka pendek, lari 100 meter, 200 meter, atau 400 meter. Tapi kalau lari maraton itu lari jangka panjang, lari yang jauh, 42 kilometer. Nah, asal mula dari kata maraton berasal dari kota maraton di Yunani. Dulu terjadi peperangan di mana kerajaan Persia menyerang ke Teluk Yunani di sebuah kota namanya Maraton. Terjadilah pertempuran. Dan di dalam pertempuran itu kerajaan Yunani mengalami kemenangan. Lalu dikirimlah satu orang pelari yang bernama Peidipids. Dan dia berlari dari Maraton sampai ke Athena untuk memberitahu kepada kaisar di Yunani bahwa Yunani menang melawan Persia. Dan setelah itu, berapa ratus tahun kemudian, dibuatlah sebuah pertandingan lari yang diberi nama dari kota Maraton, yaitu pertandingan lari maraton. Saudara, dalam pertandingan lari maraton tentunya ada hal yang perlu kita perhatikan karena jarak yang begitu panjang, stamina, bagaimana kita memanage kekuatan kita, memanage diri kita supaya kita bukan hanya lari di depan dengan semangat, tapi kita bisa terus bertahan secara konstan kecepatan kita sampai garis akhir. Nah, saudara, Paulus bilang begini, di dalam pertandingan, di dalam ayatnya yang ke-27, Paulus bilang, tetapi
Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Cuma yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa Paulus, dia tahu ketika dia menganalogikan ini sebagai satu pertandingan lari, dia tahu bahwa di dalam hidupnya bukan cuma sekedar berlari. Itu yang pertama, dia tidak mau sekedar berlari. Yang kedua, dia juga bukan sekedar mau mencapai garis finish, tetapi dia mau mencapai garis finish dan meraih kemenangan. Karena ada orang yang bisa mencapai garis finish, tapi akhirnya didiskualifikasi. Atau hak kemenangannya dicabut karena melanggar peraturan. Saudara, kita percaya di dalam setiap pertandingan pasti ada peraturannya. Di dalam pertandingan sepak bola ada aturannya. Di dalam pertandingan tenis meja ada aturannya. Di dalam pertandingan bulu tangkis ada aturannya. Di dalam pertandingan tinju ada aturannya. Lalu dalam pertandingan kehidupan aturannya apa yang perlu kita perhatikan? Nah, sebelum kita bicara tentang peraturan apa yang perlu kita lihat, peraturan apa yang kita mau pelajari pada hari ini, yaitu tentang 4 peraturan yang perlu kita miliki di dalam melewati pertandingan kehidupan. Kita melihat dulu apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal yang kelima, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kelima. Dikatakan demikian, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Dari sini kita tahu, Paulus sadar betul bahwa dalam lomba lari, dia bukan hanya mengejar sampai finish, tapi dia mau sampai finish dan menang. Saudara, di dalam perjanjian baru satu kali Yesus menuliskan, di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 22 dan 23 tentang orang-orang yang sudah melayani Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam pelayanannya, tapi sayang akhirnya ditolak oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat 22 dan 23 mengatakan demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Yesus mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir ada orang-orang yang bersemangat dan mereka begitu semangatnya sampai mereka boleh dikatakan pamer pelayanannya. Dia bilang, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang demi namamu? Dan bukankah kami sudah mengadakan mujizat demi namamu? Saudara, saya sempat berpikir, kalau misalnya hari ini ada hamba Tuhan yang bergerak di dalam pelayanannya seperti ini. Dia bergerak dalam karunia bernubuat, dia bergerak di dalam karunia menyembuhkan orang sakit, dan dia bergerak di dalam karunia mujizat, dan dia melakukan banyak mujizat. Kira-kira seperti apa ya hamba Tuhan seperti ini? Saya percaya kalau ada hamba Tuhan pada hari ini yang mempraktikkan 3 hal ini di dalam pelayanannya, pasti akan menjadi hamba Tuhan yang terkenal. Pasti dia akan menjadi hamba Tuhan yang sangat populer. Pengikutnya pasti banyak. Bagaimana tidak? Dia bernubuat dengan luar biasa. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membuat banyak mujizat. Pasti menjadi hamba Tuhan yang terkenal. Tapi heran, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 22 dan 23, ketika mereka cerita tentang pelayanan yang begitu luar biasa, seakan-akan nggak digubris sama Yesus. Seakan-akan Yesus nggak memperhatikan hal itu. Bahkan yang lebih mengejutkan, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Jadi dari sini kita tahu bahwa manusia membangun prestasi, manusia membanggakan pelayanan, tapi yang dirindukan oleh Yesus bukanlah prestasi, bukanlah pelayanan, tetapi relasi. Karena itu,
Dari sini kita tahu, kita harus hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan kita fokus, konsentrasi, membangun prestasi, lalu kita pikir kita akan bisa membanggakan ini di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan tidak mencari hal itu. Yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan rindukan adalah relasi dengan Dia. Setelah kita tahu bahwa akhir atau goal dari pertandingan kehidupan adalah hal tersebut, tentu saja kita tidak akan membangun dengan cara yang salah. Kalau kita tahu goalnya itu nantinya, tentunya kita akan membangun dengan cara yang benar. Apa yang perlu kita bangun? Ada 4 hal penting yang harus kita bangun di dalam pertandingan kehidupan ini. Yang pertama yaitu iman. Saudara, iman adalah sesuatu yang sangat penting. Diawali dengan iman, dan kita lewati dengan iman, dan kita akhiri juga dengan iman. Alkitab mengatakan, kalau kita kehilangan iman, maka sampai pada akhirnya kita sudah kalah. Karena itu iman merupakan unsur yang sangat penting, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita bangun. Bukan hanya iman yang biasa, bukan hanya iman yang mula-mula, tapi iman kita harus terus bertumbuh. Kita harus bertumbuh di dalam iman. Abraham salah satu contohnya. Imannya dari pertama waktu dia diminta oleh Tuhan meninggalkan Ur Kasdim, sampai ketika dia diminta menyerahkan anaknya Ishak, itu melewati perjalanan yang panjang, puluhan tahun. Dan iman Abraham dibangun dari waktu ke waktu sehingga memiliki iman yang kuat. Dan kita tahu Abraham disebut sahabat Allah dan sebagai bapak orang beriman. Jadi dari sini kita tahu iman itu bisa bertumbuh dan iman itu harus bertumbuh. Bagi jemaat yang sudah mengikuti pelajaran dasar kekristenan, kita semua tahu ada 4 hal yang membuat iman kita bertumbuh. Yaitu apa? Yang pertama, doa. Doa akan membuat iman kita bertumbuh. Kenapa? Pada waktu kita mendoakan sesuatu, lalu Tuhan mengabulkan doa kita, maka kita semakin yakin, kita semakin percaya bahwa apa yang kita doakan tidak akan pernah sia-sia. Sehingga doa kita dikabulkan Tuhan dan iman kita semakin bertumbuh. Yang kedua adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah bahan baku dari iman. Karena Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan adalah bahan baku daripada iman. Saudara bisa bayangkan, kalau kita mau iman kita bertumbuh, tapi bahan bakunya tidak pernah disuplai, ya udah pasti iman kita tidak akan bertumbuh. Iman kita hanya bertumbuh kalau bahan bakunya terus disuplai. Itu sebabnya kita perlu rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Kita perlu tekun membaca firman Tuhan setiap hari. Karena pada waktu kita membaca firman Tuhan, firman yang logos ini oleh Roh Kudus akan dihidupkan menjadi firman rema, firman yang hidup. Dan itu yang akan membangkitkan iman. Sehingga iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat. Dan hal yang ketiga membuat iman bertumbuh adalah komunitas. Kalau komunitas itu saya umpamakan seperti itu tanahnya. Saudara, benih yang unggul, tapi kalau tanahnya nggak bagus, tanahnya tidak cocok dengan benihnya, maka benih itu tidak akan bertumbuh secara maksimal. Menjadi tanaman, apalagi berbuah secara maksimal, tidak akan. Benih hanya bisa bertumbuh secara maksimal kalau tanahnya juga bagus. Demikian juga iman kita akan bertumbuh menjadi kuat dan maksimal kalau kita berada di komunitas yang benar. Karena itu penting sekali kita memperhatikan dengan siapa kita berkomunitas. Karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, walaupun kita harus stay at home, jangan kehilangan komunitas. Kita masih tetap bisa berkomunitas dengan apa? Via Zoom. Jadi, saudara yang belum mengikuti kesan, yang belum punya komunitas, ayo segera cari tahu teman-teman yang sudah mempunyai komunitas, ikut sama mereka lewat Zoom. Kita nggak perlu menempuh perjalanan, hanya klik. Kita bisa berkomunitas melalui Zoom. Dan melalui kesaksian-kesaksian yang kita dengar, iman kita bertumbuh. Dan yang keempat yang membuat iman kita bertumbuh adalah kesaksian. Kesaksian adalah sebuah pengalaman.
pengalaman demi pengalaman akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Saudara, Abraham, salah satu contohnya. Di dalam Roma pasal yang keempat ayat 18 dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi, ini menarik ayat firman Tuhan ini. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, secara fisik Abraham merosot. Dia makin tua. Sarah istrinya sudah mandul, menopause. Tidak akan mungkin bisa punya keturunan. Jadi secara fisik Abraham mengalami penurunan. Tapi Alkitab menuliskan, secara iman Abraham justru semakin kuat. Imannya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu saudara, iman seringkali tidak sejalan dengan keadaan lahiriah kita. Keadaan lahiriah seakan-akan bisa menurun. Tapi percayalah, bagi orang yang tetap percaya kepada Tuhan, iman kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita percaya, iman akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan di dalam pertandingan kehidupan ini adalah ketaatan. Alkitab mengatakan di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, kita bisa melihat apa yang dikatakan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 26. Di situ dituliskan, tubuh tanpa roh sama dengan mati. Lalu dia bilang, iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Jadi kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, iman itu merupakan tubuhnya. Sementara perbuatan itu adalah rohnya. Jadi kalau kita punya iman, kita percaya akan Tuhan, kita percaya akan janjinya, tapi tidak ada perbuatannya, tidak ada tindakan iman, maka yang kita miliki adalah iman yang mati. Sama seperti tubuh, tapi nggak ada rohnya, maka tubuh kita mati. Karena itu kita perlu apa? Bertindak, tindakan iman, taat. Saudara, ketaatan merupakan sesuatu hal yang perlu kita latih dalam hidup kita. Sama seperti kita mendidik anak kita. Dari kecil kita latih untuk anak kita menjadi taat. Ayo belajar, taat sama papa ya, taat sama mama ya. Ketaatan merupakan sesuatu yang perlu kita latih. Kalau kita sudah terbiasa hidup di dalam ketaatan, maka percayalah, ketaatan bukan lagi sesuatu yang susah, ketaatan bukan lagi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan, tetapi ketaatan menjadi sesuatu gaya hidup dalam hidup kita. Karena itu, bangun hidup ketaatan kepada Tuhan. Belajar, kita latih dari hal yang kecil, maka lama-lama ketaatan menjadi gaya hidup dalam hidup kita. Dan saudara, kita perlu tahu, ketaatan adalah pintu kepada mujizat. Kalau kita taat pada firman Tuhan, hasilnya apa? Mujizat Tuhan terjadi. Hal yang supranatural bisa terjadi. Seperti apa yang dialami oleh Yosua. Ketika bangsa Israel baru saja ditinggal oleh Musa, Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Dan saudara, musuh pertama yang harus dihadapi oleh Yosua bersama bangsa Israel adalah satu kota yang sangat besar, yaitu kota Yeriko. Kota yang punya benteng yang begitu luar biasa. Sehingga Yosua malam hari dia keliling, dia menyelidiki gimana caranya, strategi apa yang harus aku pakai untuk menaklukkan kota Yeriko ini. Karena temboknya begitu kuat, bentengnya begitu kuat. Sementara dia lagi berpikir, sementara dia lagi mengatur siasat, mencari jalan gimana caranya menaklukkan kota Yeriko, muncullah malaikat Tuhan di hadapan Yosua dan mengatakan kepada Yosua, Yosua,
bawa seluruh pasukanmu, kelilingi kota Yeriko selama 6 hari. Sehari 1 kali. Dan hari yang ke-7 kamu kelilingi 7 kali. Nah, saudara, pada saat itu saya percaya Yosua diperhadapkan kepada satu pilihan. Mau percaya sama apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, yang sebenarnya kalau secara akal manusia sulit untuk dipahami. Ini perang, ini mau menaklukkan kota Yeriko. Belum pernah ada orang perang menaklukkan satu kota hanya pawai-pawai keliling-keliling. Belum pernah. Sebagai jenderal yang selama 40 tahun dia memimpin pasukan di bawah kepemimpinan Musa. Belum pernah Yosua mengalami peperangan, strategi peperangan model begini. Hanya model pawai, keliling-keliling, lalu dia akan memenangkan peperangan tersebut. Jadi pada satu sisi, pada saat itu saya percaya, Yosua berpikir ini strategi yang aneh, ini strategi yang unik, baru. Sementara pilihan yang kedua, dia tentunya sudah menyiapkan strateginya sendiri. Tapi di sini kita melihat, Yosua memilih untuk taat kepada Tuhan. Dia mempraktekkan, dia melakukan arahan yang Tuhan berikan. Dan saudara tahu, akhirnya kita semua tahu bahwa tembok Yeriko akhirnya runtuh. Saudara, saya pernah membaca satu artikel dan menemukan, wow, luar biasa. Ternyata tembok Yeriko itu tebal sekali. Ada 4 kereta perang bisa dijejer di atas tembok Yeriko. Sehingga seluruh pasukan tentara dari kota Yeriko itu bisa dimobilisasi di atas tembok Yeriko. Sehingga bagaimanapun orang yang menyerang kota Yeriko tidak akan bisa menang. Karena seluruh pasukan bisa menghantam dari atas. Nah, tapi tembok itu dibangun besar, tapi strukturnya tidak disiapkan untuk beban yang berat. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ketika bangsa Israel keliling 1 hari 1 kali, dan oleh Yosua dibilang, kamu puasa ngomong. Tidak boleh ngomong. Itu suasananya mencekam, saudara. Tidak ada suara. Suasananya mencekam. Ada kurang lebih 600.000 pasukan Israel keliling 1 hari 1 kali, lalu mereka berkemah. Dan hening. Semua diam. Orang Yeriko, tentara Yeriko bingung. Ini mau ngapain orang Israel? Pasukan di Yeriko pun nggak pernah melihat ada strategi perang model begini. Mereka bertanya-tanya. Esok harinya di hari kedua dilakukan hal yang sama. Keliling 1 kali, diam. Semuanya puasa ngomong, hening. Tentara Yeriko makin bingung. Hari ketiga dilakukan hal yang sama. Hari keempat dilakukan hal yang sama. Hari kelima dilakukan hal yang sama. Hari keenam dilakukan hal yang sama. Tentara Yeriko berpikir, ini orang Israel mungkin kehilangan akal kali. Tapi mereka kaget. Mereka terperana pada waktu hari ke-7. Karena setelah 1 putaran, mereka nggak berhenti. 2 putaran, mereka tidak berhenti. 3 putaran, mereka tidak berhenti. Tentara Yeriko semua bingung. Kenapa selama 6 hari cuma 1 kali putaran, hari ke-7 ini nggak berhenti-berhenti. Dan mereka nggak tahu kalau mereka akan diputari 7 kali. Dan apa yang terjadi, saudara? Ini psikologi massa. Seluruh rakyat kota Yeriko naik ke atas tembok Yeriko. Dan kita ingat, tembok Yeriko dibangun untuk mobilisasi tentara, bukan untuk menanggung beban yang besar. Sehingga akhirnya seluruh penduduk kota Yeriko naik, 90% penduduk kota Yeriko naik di atas tembok Yeriko karena penasaran. Tahu-tahu tentara Israel berhenti di satu titik dan mereka berteriak. Saudara, 600.000 orang berteriak, menimbulkan gelombang yang besar, dan gelombang itu adalah kekuatan. Sehingga tembok Yeriko dengan beban punca dihantam gelombang dari satu sisi, menyebabkan tembok itu mencapai titik kolaps dan tembok itu runtuh. Saudara, dari mana Yosua tahu tentang hal ini? Tuhan memberitahu. Tapi saat itu yang dibutuhkan oleh Yosua adalah percaya. Jadi di dalam memenangkan atau merebut tembok Yeriko, ada 3 unsur yang terjadi, yaitu yang pertama adalah psikologi massa, yaitu lewat pawai, membuat orang penasaran. Lalu yang kedua bicara tentang konstruksi, dan yang ketiga adalah kekuatan gelombang. Saudara, ajaib. Bagian Yosua waktu itu, dia hanya percaya. Bagian Yosua, dia taat apa yang Tuhan katakan. Dan selebihnya dia lihat mujizat.
Sama seperti ketika Petrus satu kali di dalam Lukas pasal 5 juga mengalami hal yang sama. Dia bilang sepanjang malam aku sudah bekerja keras dan tidak dapat satu ekor ikan pun juga. Gagal total. Kerja keras sepanjang malam tidak dapat satu ekor ikan pun juga. Gagal total. Tapi pagi hari Tuhan bilang gini, Petrus bawa perahumu ke tempat yang lebih dalam. Petrus bilang, Guru, sepanjang malam aku kerja keras, nggak dapat apa-apa. Tapi karena engkau memerintahkan, aku lakukan. Petrus taat dan hasilnya dia dapat ikan yang sangat banyak. 2 perahu penuh hampir tenggelam. Saudara, ketaatan akan membuka pintu mujizat. Belajar taat dalam hidup kita, maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Inilah 2 hal pertama yang harus kita lakukan dalam pertandingan kehidupan. Dan hal yang ketiga adalah kualitas cinta kita kepada Tuhan. Saudara ingat, goal akhirnya bukan prestasi. Goal akhirnya adalah relasi. Tuhan mencari seberapa jauh cintamu kepadaku. Saudara, menjadi satu pertanyaan buat kita. Kita ini sudah jadi orang Kristen berapa tahun? Mungkin ada yang menjawab 5 tahun, ada yang menjawab 10 tahun, Pak. Ada yang menjawab 30 tahun, Pak. Saya sudah menjadi orang Kristen 39 tahun. Satu pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Apakah cinta kita kepada Tuhan semakin bertumbuh? Atau jangan-jangan cinta kita tetap datar dari sejak dulu 39 tahun yang lalu, atau dari 10 tahun yang lalu, dan sampai hari ini datar, atau lebih celaka lagi. Jangan-jangan kita sudah semakin menurun cinta kita kepada Tuhan. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, kepada jemaat di Efesus Tuhan bilang begini, aku tahu engkau hebat, engkau tekun, engkau luar biasa. Tapi ayat yang keempat dikatakan, tetapi dia bilang, aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, Efesus, jemaat Efesus hebat. Jemaat Efesus luar biasa dalam pelayanannya. Tapi Tuhan nggak suka. Tuhan mencela. Tuhan bilang apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi, di mata Tuhan, cinta kita yang membara kepada Tuhan itu lebih penting. More important daripada semua yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. Karena itu saudara, ayo kita introspeksi diri kita. Seberapa jauh cinta kita kepada Tuhan. Makin bertumbuh, makin menyala, kita makin merindukan Tuhan. Atau jangan-jangan kita sudah datar, cinta kita udah mulai dingin. Ini rahasianya Daud. Kita tahu Daud adalah orang yang luar biasa dalam peperangannya. Kita tahu Daud adalah orang yang mengalahkan Goliat. Kita tahu Daud adalah seorang komposer. Dia bisa menyanyi dengan luar biasa. Tapi tahu nggak, saudara, bahwa Daud punya hati yang sangat romantis dengan Tuhan. Daud punya cinta yang luar biasa. Saya ingin membacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat 15 yang diambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Kalimatnya begitu romantis. Namun bagiku yang memuaskan aku bukanlah kekayaan, melainkan kesempatan untuk memandang engkau. Wah, saudara luar biasa. Kayak orang lagi pacaran. Udahlah, nggak penting yang lain. Yang penting aku bisa lihat kamu, sayang. Daud bilang, yang penting kesempatan untuk memandang engkau. Dan keyakinan bahwa hubungan kita baik. Daud so romantik dengan Tuhan. Dan apabila aku terbangun di sorga, maka sempurnalah kepuasanku. Karena aku akan berhadapan muka dengan engkau. Saudara, Daud kenapa menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan? Bukan karena kehebatannya dia bertempur lawan Goliat. Daud kenapa menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan? Bukan karena dia berhasil menjadi raja dan memimpin pasukan perangnya menang. Bukan, karena kemenangan semua juga berasal dari Tuhan. Daud berkenan di mata Tuhan. Karena Daud berhasil mengambil hatinya Tuhan. Cintanya Daud kepada Tuhan menyala-nyala dari sejak dia masih kecil, dari sejak dia masih remaja, sampai hari tuanya, cintanya Daud tetap menyala-nyala kepada Tuhan. Itu yang membuat Daud berkenan di mata Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menghargai Daud karena prestasinya. Tuhan menghargai Daud karena cintanya Daud yang semakin hari semakin bertambah kepada Tuhan. Salah satu
Penulis Mazmur di dalam Mazmur 84 dari Bani Korah. Ayat yang ke-10, dia katakan begini, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, di dalam masa Daud memerintah sebagai raja, bahkan sampai Bani Korah yang ditugaskan sebagai bagian praise and worship, dia menuliskan, dia bilang lebih baik 1 hari di pelataranmu ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya apa? Suasana 1 hari ini jauh lebih indah daripada tempat yang lain, saudara. Artinya apa? Yang 1 hari ini pelataran Tuhan ini betul-betul tempat yang menyenangkan, tempat yang luar biasa. Sampai kalau dibandingin 1000 hari di tempat lain, lebih baik 1 hari di sini. Evaluasilah diri kita. Saya pun mengevaluasi diri saya. Tuhan tidak mencari prestasi, tapi Tuhan mau relasi kita semakin hari, semakin cinta kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Sehingga hari demi hari kalau kita membaca Alkitab bukan karena kewajiban, bukan karena tugas, bukan. Belum baca Alkitab nih, nggak enak rasanya. Bukan sana itu, tapi ada kerinduan. Ketika kita menyembah Tuhan, kalau saudara bisa main gitar sambil main gitar, menyembah Tuhan, kita rasakan ada sukacita kita mendapatkan sentuhan ilahi. Dan saudara, itulah yang Tuhan cari dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah cinta kasih kita kepada sesama. Karena firman Tuhan mengatakan, di dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi yang keempat adalah bagaimana kita mencintai sesama kita. Mencintai sesama bukan hanya dengan ucapan mulut saja, lip service. Oh, saya doakan ya, saya sayang kamu, bukan. Tapi kita praktekkan. Dan saudara tahu nggak? Di dalam penghakiman yang terakhir, salah satu ukuran penghakiman yang dipakai adalah kepedulian kita kepada sesama. Seperti apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 25, ayatnya yang ke-31 dikatakan demikian. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Lalu kalau di ayat 41 dikatakan, "Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan atau yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Sebab, kenapa Tuhan marah? Karena dia bilang, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?"
Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, di dalam penghakiman yang terakhir, salah satu ukuran yang Tuhan pakai adalah kepedulian kita kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga Mother Teresa bilang begini, each one of them is Jesus in this guy. Setiap mereka itu Yesus yang sedang menyamar. I see Jesus in every human being. Aku melihat Yesus di setiap manusia. I say to myself, this is hungry Jesus. I must feed him. This is sick Jesus. This one has leprosy or gangrene. I must wash him and tend to him. I serve because I love Jesus. Sekarang kita tahu kenapa Mother Teresa melakukan hal itu. Karena cintanya kepada Tuhan. Dan dia tahu, dia bilang, Yesus lagi menyamar sebagai orang-orang yang hina seperti ini. Itu sebabnya karena aku mencintai Yesus, aku melakukannya untuk Yesus yang ada di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita perhatikan 4 hal ini. Kalau di dalam perlombaan dan untuk memenangkan perlombaan hidup, keempat hal inilah yang harus kita perhatikan, maka sebaiknya kita jangan salah fokus. Jangan membangun proyek kita, prestasi kita, program kita, target kita, dan lain sebagainya. Padahal Tuhan mementingkan apa? Relasi. Namun, saya ingin menutup ini. Jangan salah mengerti bahwa kita tidak perlu berkarya dan tidak usah maksimal. Tidak seperti itu. Jangan salah mengerti juga bahwa prestasi itu tidak penting. Tidak. Tuhan mau prestasi yang terbaik dari hidup kita. Jangan salah mengerti juga bahwa produktif itu tidak berguna. Semua itu tidak berguna. Tidak. Tuhan mau supaya kita produktif secara maksimal. Namun yang Tuhan mau, di balik semua yang sedang kita kerjakan, yang paling esensi dalam hidup ini, yaitu keempat hal di atas. Iman, ketaatan, cinta kita kepada Tuhan, dan cinta kita kepada sesama. Jangan seluruh aktivitas yang kita lakukan sampai kita kehilangan 4 unsur utama ini dalam hidup kita. Mari kita evaluasi hidup kita. Apakah iman kita makin bertumbuh? Apakah ketaatan kita sudah semakin bertumbuh dan menjadi gaya hidup dalam hidup kita? Apakah cinta kita sudah semakin bertambah atau jangan-jangan semakin berkurang? Apakah cinta kita dalam wujud kita melayani sesama kita sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan masih kita kerjakan pada hari ini? Saudara, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kita akan mendengarkan satu pujian yang diambil dari Mazmur 84 ayat 10. Satu hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
kasih-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Demikianlah indahnya kalau cinta kita kepada Tuhan terus bertumbuh. Kita merindukan hadirat-Nya senantiasa dalam hidup kita. Mari saudara, kita akhiri di dalam doa bersama dan kita minta Roh Kudus berbicara lebih jauh dalam hidup kita dan membangkitkan 4 unsur ini lebih lagi dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kehidupan kami adalah seperti sebuah pertandingan. Kami bertekun bukan hanya untuk bertahan, tapi kami bertekun supaya kami memperoleh kemenangan. Dan untuk meraih kemenangan, kami perlu memperhatikan 4 hal ini. Roh Kudus, biarlah hati kami semakin bertumbuh, iman kami semakin bertumbuh kepada Tuhan. Ketaatan kami semakin bertumbuh dan menjadi gaya hidup dalam kehidupan kami. Cinta kami semakin membara kepada Engkau. Dan kasih kami wujudkan kepada saudara-saudara kami untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu ini Tuhan meteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah apa yang kami dengar hari ini, kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya hari ini setiap kita yang mengikuti ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini yang boleh kami terima melalui ibadah online bersama-sama. Kami percaya hadirat kuasa Tuhan dan firman-Mu yang sudah memenuhi kami benar-benar membawa kekuatan baru, memberikan semangat bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini. Biar kembalikan berkat, pengurapan dan kuasa-Mu lebih lagi, sehingga di berikutnya mereka juga tetap melayani dan mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa hari ini untuk setiap kami, umat-umat-Mu yang memberikan persembahan, biar kiranya berkat Tuhan tercurah, melimpah. Engkau memberkati keluarga umat-umat-Mu dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan. Semuanya diberkati oleh Tuhan, jasmani dan rohani melimpah. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau sungguh sangat baik. Dan juga Tuhan, terus kami berdoa biar Engkau melawati bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau kerjakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami, dan biar nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah bangsa kami, juga di tengah-tengah kota di mana kami berada saat ini. Kami percaya lawatan kuasa Tuhan pasti terjadi dan pemulihan yang besar pasti akan Tuhan kerjakan. Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami percaya sekali lagi bahwa berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan jaminan keselamatan dari Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan yang baru dari Roh Kudus akan terus menyertai kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus membawa setiap kami ke dalam surga yang kekal. Mari setiap kita umat yang percaya bersama-sama berkata, amin. Terima kasih saudara yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, boleh memberikan ke rekening berikut ini. Terima kasih. Terima kasih, sampai berjumpa di ibadah online selanjutnya.